Baik, terima kasih Bung Adam, menarik sekali Bung Bis. Saya izin bertanya dua pertanyaan, mungkin singkat saja, namun agak teknis mungkin, mohon maaf ya. Eh, yang pertama itu saya ingin, tadi uraian dari Bung Bis itu sepertinya saya ingin bertanya lebih lanjutnya, bagaimana supaya kita berada di titik tengah si perangai ilmiah ini antara pseudoscience ya, pseudoscience dari jurnal-jurnal atau riset-riset yang seolah-olah terlihat ilmiah begitu, padahal tidak memenuhi kriteria metodologi saintifik di satu sisi, dengan sisi lain yang saintisme begitu. Jadi kan antara dua titik ekstrim itu kan, pseudo ilmiah yang seolah-olah ilmiah dan yang titik lain ekstrim lain saintisme. Kemudian terkait juga dengan pertanyaan yang kedua, yaitu saya ingin bertanya lagi tentang definisi ilmiah itu sendiri. Jadi perangai ilmiah itu, saintifik itu, apakah sama persis dengan empirisisme begitu atau ada bedanya? Artinya yang tidak empiris pun bisa ilmiah begitu, yang secara rasional, deduktif, matematis begitu. Maaf ini kalau agak teknis karena saya masih belum masih belum clear dalam pikiran saya yang Ya. disebut ilmiah itu apakah kajian agama, religious studies juga itu scientific atau enggak kayak gitu. Makasih. Baik Bung Adri, langsung Bung Adam ya, Siap, siap, biar Bung. jangan salah sangka ini tadi yang saya maksud tadi itu bukan riset-risetnya, riset-riset itu pasti sudah melewati peer review. Peer review itu apa namanya, apa namanya, peer review itu eh, apa ya, tanggapan kolega kolega ilmiah ya. Sudah melewati peer review, kemudian dia apa dengan tahapan-tahapan seleksi gitu ya, pasti sudah melewati itu. Yang saya maksud adalah tentang narasinya gitu, narasi yang digunakan dengan mengatasnamakan hasil riset-riset tersebut gitu. Ada beberapa riset yang digunakan gitu, yang lain tidak gitu ya, untuk mendukung pandangan dia gitu. Eh, yang tujuannya pasti tujuan-tujuan individual, bukan tujuan-tujuan ilmu pengetahuan. Oh Itu jadi yang saya framing tersebut. begitu Bung Bis ya, framing ya. Framing ya, framing tadi. Itu banyak gitu. Saya baik itu di Facebook, baik itu di apa namanya di situs-situs tertentu ya. Itu banyak banyak juga gitu kan. Karena tidak menyertakan itu tadi, tidak menyertakan komentar-komentar dari kalangan ilmiah terhadap riset itu sendiri gitu ya. Itu ya yang perlu saya garis bawahi. Yang kedua, bagaimana ya pseudoscience tentu yang tidak memenuhi kriteria saintifik. Nah, apa kriterianya gitu? Ini ada pertanyaan juga nih kayaknya. Oh ya. Eh, Apa yang dimaksud dengan kriteria saintifik? Itu nanti bisa dilihat. Ya, dia apa namanya? Dia observable, ya bisa diobservasi. Kemudian dia measurable, dia bisa diukur. Kemudian dia bisa juga diulang ya, diulang. Kemudian dia memenuhi azas sebab akibat, gitu ya. Itu ya baru bisa kita sebut dengan memenuhi kriteria saintifik. Oke. Nah, apakah dia apa namanya? Dia harus dia itu kuat dengan dia itu apa ya namanya itu dia cenderung empiris ya, tentu cenderung empiris lah gitu ya. Eh, karena sains ini kan tentang alam yang kita saksikan, tentang alam yang kita saksikan. Nah, kriteria dalam sains ya adalah dia bisa diobservasi, bisa letakkan dalam sebuah model eksperimen, kemudian bisa dilakukan pengukuran dan dia bisa diulang, memenuhi azas-azas kausalitas juga di situ. Itu sains ya. Nah, hanya saja gimana dengan ilmu-ilmu lain? Nah, ilmu-ilmu lain itu menggunakan pendekatan sains namanya. Tapi bukan sains. Contohnya, dalam ilmu sosial itu sering kita gunakan, misalnya kita mengukur persepsi konsumen. Misalnya persepsi eh, tentang persepsi masyarakat tentang sesuatu misalnya ya. Itu persepsi itu eh,
bukan sesuatu yang terukur gitu, tapi kita gunakan pendekatan. Kita punya yang namanya standar ya, standar angket misalnya ya, yaitu untuk mendekatkan kita dalam dalam memahami fenomena dalam masyarakat. Contohnya, karena apa? Karena nggak sepenuhnya memenuhi standar kausalitas ya. Ya bisa jadi dalam riset ini kayak gini hasilnya. Dalam riset lain juga seperti ya, hasilnya berbeda. Atau ketika kita dalam riset-riset penelitian tindakan kelas ini, dalam riset-riset pendidikan itu, ya nggak sepenuhnya memenuhi standar sains. Sama seperti tes IQ, tes tes kecerdasan tunggal atau teori-teori dalam pedagogi, ya itu nggak sepenuhnya saintifik gitu, tapi menggunakan pendekatan saintifik. Apakah ilmiah? Pada temuan-temuan ilmiahnya ya ilmiah, tapi pada prediksi-prediksi dan spekulasinya itu nggak ilmiah, kayak gitu ya. Misalnya dalam teori perkembangan, teori Jane Piaget itu tentang teori tahap-tahap perkembangan, ada tahap perkembangan, aduh lupa, apa Teknologi pra, perkembangan itu ya. ya teori perkembangan tahap operasional, tahap operasional apa namanya, tahap operasional konkret ya, tahap operasional tahap pra operasional, tahap operasional konkret, tahap logis gitu ya. Itu kan tidak sepenuhnya itu pada rentang-rentang waktunya itu tidak sepenuhnya ilmiah gitu. Buktinya itu pada anak umur berapa tahun udah bisa itu menalar persamaan 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 fisika gitu kan. Artinya itu nggak bisa diletakkan dalam setiap model eksperimen. Artinya apa? Itu hanya memenuhi azas korelasi. Nah, azas korelasi ini bisa digunakan sebagai prediksi, bukan sebagai sesuatu yang scientific. Gitu. Model ini ya model risetnya ya scientific, tapi hasilnya tidak harus memenuhi, tidak selalu memenuhi kriteria saintifik itu ya, yang perlu saya garis bawahi. Itu cara memisahkannya, memahaminya itu. Apa yang saintifik? Yang saintifik itu yaitu tadi yang seperti sebutkan, dia bisa diletakkan di seluruh model eksperimen, hasilnya sama gitu. Bisa difalsifikasi maksudnya ya. Kemudian bisa dia observable, bisa kita observasi, bisa measurable, bisa kita ukur, kemudian memenuhi azas-azas kausalitas itu. Dia memenuhi kebenaran memenuhi hasil yang selalu yang selalu sama secara longitudinal gitu ya. Kemudian ya banyak sekali. Izin Artinya Bung, apa? Tidak. Sebentar. yang pertanyaan Bung Andri tadi yang sisi teknis dari perangai ilmiah, ada pengertian dari Ibnu Rus lebih simpel tuh. Yes, Bagaimana yes. dia menggarisbawahi tentang scientific attitude kan, ketika ada kebenaran dan datang kebenaran baru, kita harus bersedia tuh menerima kebenaran baru itu. Ya, ya itu Nah, salah satunya ya. nah ini menurut saya satu hal yang secara teknis tuh sudah menggambarkan tuh perangai ilmiah tuh untuk pertanyaan tadi Bung Andri. Itu Bung, izin menambahkan Bung. Makasih Bung. Baik, ya itu salah satu dari Ibnu Rus, tapi secara ini kan masih samarnya gimana caranya gitu ya. Kadang-kadang gini Bung Adam, seperti tadi ada satu riset yang kita gunakan, beberapa riset itu digunakan untuk menarasikan, untuk memframing sebuah pandangan, untuk membatalkan sebuah pandangan. Ini kan cherry picking ya. Kita juga harus tahu bahwa kebenaran yang kita terima itu bukan berasal dari cherry picking gitu ya, bukan berasal dari dari informasi yang tidak lengkap gitu. Artinya kita seluruh standar saintifik itu baru sebuah riset ilmiah itu bisa diterima secara mutlak kalau memenuhi seluruh unsur ya, seluruh unsur kriteria saintifik. Sisanya adalah dasar-dasar atau framework atau kerangka kerja gitu ya, kerangka kerja yang digunakan, bukan sebuah kebenaran mutlak gitu ya, bukan sebuah teori tapi sebuah kerangka kerja. Nah ini bisa kita pakai. Itu Bung Andri ya. Jadi dengan hubungan dengan disiplin ilmu lainnya, ketika disiplin ilmu lain itu membutuhkan metode saintifik untuk pendekatannya, dia bisa menggunakan metode saintifik. Dalam riset agama misalnya,
persepsi masyarakat terhadap apa namanya misalnya terhadap sholat 5 waktu gitu ya, persepsi masyarakat terhadap sholat 5 waktu dan pengaruhnya gitu pada moralitas anak muda, itu bisa dengan pendekatan saintifik gitu, tapi tidak saintifik hasilnya ya, dia hanya sebagai dia menemukan korelasi pada kasus itu ya, pada kasus yang dia teliti. Di riset-riset tadi yang saya sebutkan kayak penelitian tindakan kelas itu kan berbeda-beda. Di sekolah ini hasilnya beda, ya evaluasinya bagus. Sekolah itu hasilnya malah teori ini nggak bisa, apa metode belajar ini nggak bisa dipakai, gitu ya. Artinya sebagai pendekatan, sebagai pendekatan dia bisa digunakan di disiplin ilmu lain. Contoh lain misalnya, gimana kita mau meneliti sebuah puisi gitu ya, sebuah puisi. Ya kita pasti meneliti sejarahnya. Sejarah kan kita bisa lihat makamnya, penulisnya, itu saja. Tapi kalau maknanya itu nggak bisa secara saintifik gitu ya. Pemaknaannya, perluasannya, ameliorasinya segala macam itu nggak bisa secara saintifik. Dia harus difahami secara hermeneutika gitu. Kemudian banyak lagi ya beberapa disiplin ilmu yang bukan sains itu ya itu bisa menggunakan metode saintifik di situ. Tapi yang Baik dimaksud Bung, dalam terima perangai kasih. ini, ya terima kasih Bang Andri. Tapi Lalu, yang menggunakan pendekatan saintifik itu, meskipun hasilnya tidak saintifik, tidak juga lantas disebut pseudoscience begitu, Bung ya? tidak, karena pada kasus itu bisa dipakai gitu. Tapi itu menjadi tidak saintifik jika diklaim bersifat universal. Temuan pada waktu itu dianggap sebagai temuan universal tuh itu nggak bisa. Itu tidak saintifik gitu ya. Gitu. Ya, ya, Yang karena dimaksud tidak dengan memenuhi pseudoscience sifat-sifat itu, tadi ya. yang dimaksud dengan pseudoscience itu pasti kalau dia nggak punya jalan kita, nggak punya cara kita untuk melakukan falsifikasi. Dan dia diklaim sebagai bersifat universal. Itu aja cirinya. Cirinya itu kalau dia diklaim universal, ya hasilnya universal, teorinya universal, tapi nggak bisa difalsifikasi. Contohnya kayak teori psikoanalisis, itu nggak bisa. Gimana kita mau memfalsifikasinya gitu kan? Dari teori kesadarannya gitu ya. Itu pseudoscience kayak gitu. Beberapa Baik, teori baik. Terima psikologi. kasih, Bung Bis. Terima kasih, Bung Adam. Karena gini, karena dia menghubungkan yang abstrak itu langsung kepada yang konkret. Ini beda kayak filsafat ya. Filsafat tuh dia murni kayak matematika, dia ilmu-ilmu abstrak kayak matematika ya. Matematika, logika itu ilmu-ilmu abstrak. Nggak bisa didekatin dengan sains gitu. Tapi jadi dasar dari sains. Gitu. Ya gimana sains mau nggak mendasarkan diri pada logika. Orang ketika mereka meneliti saja, mereka menggunakan tahapan-tahapan, gitu kan? Tahapan-tahapan. Bagaimana mereka bisa memahami tentang hubungan sebab dan akibat kalau nggak menggunakan prinsip-prinsip logika, gitu. Bagaimana mereka memberikan garansi pada metode sains kalau metode sains ini tidak terlebih dahulu dianalisis dalam filsafat. Ya, beda gitu. Beda antara psikoanalisis dengan filsafat beda gitu. Jadi nggak bisa disebut sebagai pseudoscience filsafat ini ya. Tapi psikoanalisis kenapa bisa disebut sebagai pseudoscience? Ya karena objeknya material, tapi metodenya abstrak, nggak bisa gitu ya. Oke, sehingga kita tidak bisa melakukan falsifikasi terhadap teori psikoanalisis ini. Baik, Bang Adri gimana? Baik, terima Halo? kasih, Bung. Nanti kalau ada pertanyaan saya nyelip lagi ya. Makasih. Ini ada Ini pertanyaan nih, pertanyaan Bung. Bang Adam. Ini Ya. ada pertanyaan, Bung. Ini kan sudah mendekati pukul 9. Saya tergantung sama Bung Bits nih lah. Ini Bung, saya baterai tinggal 10% lagi. Mungkin Jadi ini pertanyaan terakhir kali, Bung ya. ya. Dia menanyakan bagaimana pengembangan riset Indonesia yang mengangkat atau berdasarkan keanekaragaman hayati dan kekayaan sosiokultural di Indonesia. Sebab memang data Indonesia untuk keanekaragaman hayati
laut dan darat itu yang terbesar, dan sosiokultural yang kedua terbesar di dunia setelah Papua Nugini. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih, karena kan riset-riset berdasarkan kan pada apa yang ada di alam semesta gitu. Nah, Indonesia punya Ya. banyak di sini. Ya, silakan Bung. Mungkin sekalian Ini closing hanya statement, balik Bung. balik ke penjelasan awal Bung Adam bahwa ya untuk mengangkat ini harus ada dua hal tadi. Eh, Dukungan dari pemerintah, ya, kemudian progresivitas dari masyarakat. Hmm. Ya. Gerakan-gerakan kayak gini ini yang menjadi awal mungkin ya, awal yang mempengaruhi geliat penelitian dan riset kita untuk mengangkat keanekaragaman hayati dan kekayaan sosial kultural kita. Gitu ya. Jadi dulu riset-riset sosiokultural ini banyak dilakukan oleh para orientalis gitu ya. Kenapa? Karena mereka didukung oleh sumber daya dana yang rasional dari pemerintah mereka gitu, Yang sehingga berlimpah lah ya. yang berlimpah lah gitu ya. Nah ini balik lagi kepada pemerintah. Atau caranya yang kedua ya kita bertindak secara swadaya gitu ya. Hmm. Tapi ini kan hampir tidak mungkin. Artinya apa? Benar seperti Bung Adam tadi ya, harus kita kadangkala memang harus secara nggak langsung atau langsung itu berusaha memberikan pengaruh pada ranah politik agar politik bangsa kita ini berpihak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kayak gitu. Perkembangannya sekarang gimana riset Indonesia tentang keanekaragaman hayati dan kekayaan sosial kultural? Saya belum nggak sempat ya, atau ya tidak mendapatkan informasi mengenai hal ini. Tapi kawan-kawan bisa nanti cek di jurnal-jurnal kita. Gitu. Kemudian mungkin bisa lihat juga eh, beberapa dokumentasi-dokumentasi, ya, baik di channel National Discovery atau di TVRI itu ada ya, tentang. Tapi efeknya, feedbacknya dari riset-riset ini saya belum tahu, gitu. Belum tahu. Ya, kemungkinan yang paling kita rasakan adalah investasi asing gitu ya pada pada negara kita ya dari riset-riset ini. Tapi yang langsung berdampak pada masyarakat saya belum tahu. Mungkin kawan-kawan bisa searching sendiri. Nah, tapi bagaimana caranya agar ini menggeliat lagi ya riset-riset keanekaragaman hayati dan sosiokultural kita? Itu tadi kita perlu ya agaknya meminta keterlibatan lebih banyak ya dari pihak pemerintah, kemudian dari elit politik kita, kemudian dari kalangan pengusaha yang punya sentimen ya terhadap kemajuan ilmiah di negara kita. Itu saja. Mungkin jawaban yang lebih jelas itu bisa ditanyakan, bisa kawan-kawan cek di jurnal-jurnal ilmiah yang ada itu mungkin banyak yang mengulik tentang kekayaan sosial kultural kita. Oke. Bung Adam, baik, ini saya mungkin duluan undur diri. Nanti kawan-kawan bisa ini ya, bisa berdiskusi lebih nyaman lagi. Kalau saya rasa jangan tutup dulu, Bung Adam bisa nanti lanjutkan, ambil alih, Oke, bisa siap, Bung. saling berdiskusi Terima dengan kasih yang lain. Bung Bis, sering-sering ya. Terima kasih Bung Andri. Terima kasih Bang Yan Malino, Frido, Sultan Haji Habibi, Lisa Octavia dari Semarang, Yosi Grahna, kemudian Dodo, kemudian ini siapa? Min ya. Terima kasih kawan-kawan semua sudah bergabung. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih lama. Malam ini karena jaringan internet di sini agak lelet, jadi lebih cepat. Terima kasih Bung Adam. Saya undur diri diizinkan Ya, ya. siap. Terima kasih banyak, Bung. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Teman-teman, saya serahkan keputusan forum ini kepada teman-teman. Apakah kita bisa mau bertukar gagasan, diskusi interaktif, karena mungkin dari teman-teman ada banyak pengetahuan atau perkembangan riset yang teman-teman baca yang bisa di-share di sini dan kita diskusikan. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian dalam forum ini. Mungkin boleh usul, Bung Adam. Ya, silakan. Mungkin saya ingin bertanya saja. Sebenarnya saya ingin mencontek begitu atau mengadaptasi dari rekan-rekan sekalian dari pegiat literasi ini. Sebenarnya apa saja yang sudah atau terbayang untuk dilakukan untuk memasyarakatkan perangai ilmiah begitu? Apakah misalkan dengan membuat workshop tentang metodologi ilmiah begitu, atau menyebarkan buku atau apa begitu yang bisa jadi inspirasi untuk saya tiru begitu, Bung Adam, dari rekan-rekan yang lain, termasuk Bung Adam sendiri. Terima kasih. Siap. Mungkin kita bisa mulai dengan menanggapi pertanyaan dari Bung Andri. Teman-teman, saya persilakan lebih dulu sebelum saya juga ada tanggapan yang ingin saya berikan kepada pertanyaan tadi dari Bung Andri tadi. Ya, dipersilakan teman-teman. Kalau belum ada, mungkin saya bisa memulai lebih dulu karena kalau saya langsung terkesan kayak saya memonopoli forum ini, jadi kurang enak. Jadi saya ingin mempersilahkan teman-teman dulu. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa ikut memantik pertanyaan yang sangat bagus ini dari Bung Andri. Jadi menurut saya, Bung, untuk ini kan kerja panjang, kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, bahkan juga lintas generasi. Kita nggak tahu gitu apa yang kita bangun sekarang dalam penanda sejarah itu menyisakan atau mewariskan apa. Dan menurut saya tugas yang utama adalah bagaimana membangun landasan yang lebih baik untuk generasi berikutnya, karena ini memang kerja panjang. Ini dari pemahaman yang saya lihat ya, karena begini Bung, saya melihat kondisi dalam tanda petik minat baca dari aktivitas taman literasi yang saya buat. Nah, itu kan kita membudayakan membaca untuk anak-anak peserta didik tuh, yang range-nya pra-TK, TK sampai SMP. Itu 15 menit, kita mulai dari 15 menit membaca bareng-bareng. Naik makin lama 20 menit, 30 menit. Nah, sampai kita coba praktekkan apa yang dia baca diceritakan kembali. Tahu ini maksudnya apa gitu. Ini perasaan kamu gimana? Nah, ketika kita melakukan itu lebih jauh, ternyata hal yang paling dasar yang tadi diulas sama Bung Bits lah, aspek yang struktural, anak-anak sudah rasa ingin tahunya udah terbangun nih. Dia sudah punya keinginan untuk membaca tuh sesering mungkin. Tapi problemnya adalah akses perbukuan di rumah dia tuh nggak ada. Sementara akses yang disediakan taman baca juga terbatas. Belum lagi ketika kita pinjamkan si A, si B gitu. Kadang kan namanya anak-anak kan buku tiba-tiba balik, ada yang halamannya berkurang, ada yang ini dan itu gitu. Keadaannya agak rusak. Nah, jangankan anak-anak, orang dewasa aja kalau minjem buku kan kadang ada bukunya juga ada kerusakan lah kan, dari yang semulanya masih bagus gitu. Nah, aspek-aspek ini kan nggak terlihat, yang kita baru temui ketika kita berpraktek ada di lapangan. Nah, ini yang saya lihat Bung, saya alami. Anak-anak udah rajin membaca buku,
tapi akses perbukuan untuk mereka membaca itu nggak memadai. Nah, sampai di satu titik ketika saya baca literatur di Amerika Serikat itu, Bung, untuk satu tiap penduduk yang dalam satu wilayah tuh ada populasi 10.000 orang, itu tersedia perpustakaan yang up to date, yang memang buku-bukunya tuh terkini tuh. Dan di Tiongkok juga setiap tempat umum menunggu bus gitu, menunggu bis itu disediakan perpustakaan sebagai tempat tunggu. Jadi peran negara ini memang signifikan. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, pada akhirnya adalah kemajuan ilmiah, riset dan teknologi ini persoalan politik juga. Nah, terus kedua, untuk gerakan-gerakan yang akar rumput dari rentang pekerjaan yang besar dan juga panjang ini, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan itu harus kita lakukan, seperti menulis, membuat buku. Bung Bismillah kan membuat buku gitu. Nah, juga kita bisa manfaatkan segenap platform digital dengan konten-konten yang punya nuansa pengetahuan yang padat, menawarkan kasana ilmu pengetahuan yang luas, dan itu juga sudah lumayan banyak di Indonesia. Nah, ini nih yang harus kita editorialisasi nih. Menurut saya itu. Terus juga praktek-praktek yang di Taman Baca atau di yang Bung Andre buat bersama komunitas Bung, itu harus dijaga, harus continue gerakan itu terlaksana, dan juga harus makin memperluas. Ini nih yang menjadi kunci nih, mengintegrasikan ini yang menurut saya penting, karena ada banyak pegiat literasi atau komunitas literasi di Indonesia itu tersebar, tapi terpisah-pisah tuh, nggak terintegrasi. Bagaimana ini bisa terintegrasi jadi satu, terhubung gitu, seperti Respublika Literaria di Eropa. Kan penulis-penulis top itu yang terlibat di situ. Ada Voltaire, ada Honor Balzac, ada Rousseau, ada banyak penulis-penulis yang itu berkorespondensi, saling bertukar metodologi. Nah, dan riset tadi, pengembangan riset, saya juga sendiri melakukan itu, Bung, di Jakarta. Saya mencoba mengidentifikasi dari kegiatan yang saya lakukan tuh kondisi ini dari gaji orang tua dan kebutuhan gizi, dan juga dalam sehari itu atau dalam sebulan, atau ada kesadaran nggak orang tua membelikan buku dari KJP dan bantuan dari KJP gitu, atau bansos dan lain-lain, ada kesadaran nggak untuk membeli buku. Nah, ini coba kita riset dan kita ngajak ngobrol juga ibu-ibu, kita bareng-bareng. Nah, memberikan pemahaman pentingnya membaca nih untuk si anak dalam tumbuh kembangnya tuh seperti apa tuh. Kita berikan pemahaman epistemiknya. Dan kedua juga, selain itu lagi coba menggodok pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa internasional, bahasa asing. Karena menurut saya ini yang menjadi bekal penting nih bagi para pegiat literasi. Karena dengan kita bisa bahasa internasional, itu membuka kita terhadap akses ilmu pengetahuan yang terbaru. Karena kebanyakan kan dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang coba kita bangun, Bung. Dan Unity Study Club juga membuat itu, pelatihan bahasa Inggris. Walaupun masih memformulasi, mencari formulasi yang terbaik. Bagaimana pelatihan bahasa Inggris itu yang simple, berdampak, dan kurikulumnya tertata rapi tuh. Nah, ini yang coba diformulasi. Mungkin itu, Bung, kalau sharing dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bung Adam. Mungkin saya menanggapi sedikit ya. Saya jadi terpikir